Lagi. Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi 'allama bil qalam, 'allamal insan ma lam ya'lam. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallim ajma'in, amma ba'd. Bapak Ibu jamaah sholat isya yang berbahagia, mari senantiasa kita tahan intinya mengucapkan syukur alhamdulillah atas nikmat dan karunia-Nya, yang mana pada malam hari ini kita menjalankan sholat isya dengan berjamaah dan diiringi dengan hujan di malam hari. Ini yang membuat suasana syahdu jadinya kita. Dan alhamdulillah saya lihat juga jamaahnya ini banyak ini. Ya, spesial malam ini. Ya, jadi artinya di pertemuan terakhir kemarin saya ingat yang datang nggak ada 10 orang. Nah, sekarang ini lebih insya Allah. Baik, bahasa saya hormati, salam salawat mari kita sanjungkan bacungan kita Nabi Muhammad SAW beserta para keluarga, para sahabat dan para pengikutnya setia hingga yaumil qiyamah. Bapak Ibu hadirin rahimakumullah, kita pada malam hari ini bahas tentang ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala, yaitu berkenaan dengan dalam rangka memudahkan Allah menjelaskan maksud ayat itu biasanya dengan perumpamaan-perumpamaan. Ini cara istilah Jawanya mungkin apa itu? Kalau istilah Jawa itu sanepo. Nah, itu ada istilah sanepo itu. Dan di Al-Quran itu kita temukan beberapa ayat yang memang dalam rangka untuk memahamkan isi daripada ayat tersebut, yaitu dengan berbagai macam perumpamaan. Makanya saya pernah membaca sebuah penelitian sampai beliau menjadi doktor itu, mengumpulkan ayat-ayat yang berisi tentang perumpamaan ini. Jadi dalam bahasa judul itu istilahnya membahas tentang amsal Al-Quran, jadi permisalan atau perumpamaan di dalam Al-Quran. Mari kita lihat contohnya yang sering dibacakan oleh beberapa ustadz ya, atau khotib kita. Misalnya mengumpamakan bagi orang yang akan bersedekah supaya semangat dalam bersedekah ya. Jadi Allah berfirman misalnya dalam surat Al-Baqarah 261, mengibaratkan orang yang bersedekah itu di sini dikatakan a'udzubillahi minasyaitonirrajim, matsalul ladzina yunfikuna amwalahum fi sabilillah kamatsali habbati ambatat sab'a sanabila fi kulli sumbulatin mi'ata habbah wallahu yudha'ifu liman yasha wallahu wasi'un alim. Jadi perumpamaan ini contoh ya. Ini bukan tema yang kita bahas malam hari ini. Saya hanya memberikan contoh bahwa Allah itu memberikan pemahaman kepada kita supaya umat manusia ini mudeng dan paham tentang ayatnya itu, maka dibuatlah perumpamaan-perumpamaan tadi. Jadi perumpamaan orang yang menginfakkan hartanya di jalan Allah, jadi matsalul ladzina yunfikuna amwalahum fi sabilillah, itu kamatsali habbah, yaitu bagaikan sebutir biji ya, kemudian ambatat sab'a sanabila, maka kemudian dari sebutir biji tadi tumbuh menjadi 7 tangkai. Jadi satu biji kemudian tumbuh menjadi 7 tangkai. Wa fi kulli sumbulatin mi'ata habbah. Ya, dan setiap tangkai itu ada 100 biji. Jadi setiap satu tangkai itu ada 100 biji. Nah, jadi saya ulangi lagi, coba mari kita perhatikan. Jadi perumpamaan orang yang menginfakkan hartanya di jalan Allah itu seperti sebutir biji, kemudian ditanam biji ini, tumbuhlah menjadi 7 tangkai. Sementara setiap tangkainya itu akan menghasilkan berapa biji tadi? 100 biji. Nah, tinggal ngalikan aja itu. Ya, 700 lah ya. Itu orang ini motivasi Allah dalam memberikan kepada kita sekalian supaya semangat dalam berinfak, bersedekah. Nah, wallahu yudha'ifu liman yasha, jadi Allah akan melipat gandakan
bagi orang yang dikendakinya. Wallahu wasi'un alim, dan Allah adalah maha luas lagi maha mengetahui. Ini salah satu perumpamaan bagaimana Allah memahamkan kepada kita, yaitu tentang pentingnya bagaimana bersedekah. Misalnya saya contohkan lagi, Allah memberikan pemahaman juga tentang misal tadi, tentang perumpamaan, yaitu tentang Al-Quran misalnya. Misalnya dalam surat Al-Hasyr ya, kalau tadi surat Al-Baqarah ya. Kita lihat dalam surat Al-Hasyr, dan biasanya ayat ini dipakai untuk mengobati penyakit, namanya penyakit kepala pusing, Pak. Nah, itu biasanya apa namanya? Ayat ini dibaca ya sambil kepalanya dipegang begitu, dipijit-pijit dan baca ayat ini. Dalam surat Al-Hasyr ayat 21 misalnya, Allah mengumpamakan bagaimana itu Al-Quran diturunkan di atas gunung, gunungnya itu jadi hancur, Pak. Mari kita baca misalnya, Bismillahirrahmanirrahim. Law anzalna hadzal Qur'an ala jabalin la ra'atahu khashi'an mutasaddian min khasyatillah. Jadi sekiranya kami turunkan itu Al-Quran kepada sebuah gunung, pasti kamu akan melihatnya tunduk terpecah belah disebabkan takut kepada Allah. Jadi kalau seandainya Quran itu diturunkan di atas gunung gitu ya, gunungnya itu pecah, Pak, terbelah-belah. Kenapa seperti itu? Yaitu min khasyatillah, karena takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Al-Quran. Ya, wa tilkal amsalun nadribuha lin-nasi la'allahum yatafakkarun. Dan ya, perumpamaan-perumpamaan itu kami buat untuk manusia agar manusia ini berpikir. Jadi begitu dahsyatnya itu Al-Quran, kalau seandainya diturunkan di atas gunung, maka gunung pun menjadi tunduk ya, terpecah belah karena takutnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan ini dalam rangka untuk supaya manusia itu berpikir. Nah, kalau kita lihat motivasi ayat ini, berarti kan kita ini adalah manusia yang kemudian diturunkan Al-Quran kepada baginda Rasul, yang kemudian disampaikan untuk kita sekalian menjadi pedoman hidup kita. Begitu hebatnya itu kalam Allah Ta'ala, sehingga kalau kita ini kemudian kok berpegang teguh kepada Al-Quran, isi kandungannya di dalamnya untuk menjadi pedoman hidup kita, maka wajar jaminan apa namanya baginda Rasul itu adalah tidak akan tersesat. Jadi suatu ketika Rasul bersabda, taraktu fikum amro ini, aku tinggalkan untuk kalian semuanya dua perkara, yaitu lantadillu ma intamasaktum bihima abadan. Kalian tidak akan tersesat apabila mau berpegang teguh kepada apa yang aku tinggalkan untuk kalian. Ala wahya kitabullah wa sunnah Rasulullah. Ketahuilah bahwa dua peninggalanku ini adalah kitab Allah, yaitu Al-Quran, wa sunnah Rasulullah, dan sunnah-sunnah atau hadis-hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi ini Nabi adalah pemimpin umat, ya, bahkan juga kepala pemerintahan istilahnya, tidak meninggalkan apa-apa untuk kita semuanya, kecuali dua ini, Pak. Jadi taraktu fikum amro ini. Jadi aku meninggalkan untuk kalian semuanya dua perkara. Jadi kalau dua perkara ini kita pegang, kita pakai dan kita gunakan menjadi pedoman hidup kita, maka tidak akan tersesat kita selamanya. Gitu. Nah, sehingga kemudian kita dimudahkan oleh Allah pula ketika memahami ayat-ayat Al-Quran, yaitu dengan berbagai macam perumpamaan. Jadi kalau tadi diumpamakan Al-Quran itu turun di atas gunung, gunungnya itu hancur, Pak. Jadi gunungnya itu hancur terbelah karena takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka dalam riwayat dikatakan suatu ketika di saat Rasul itu menerima wahyu Al-Quran, itu saking beratnya, kalau seandainya Rasul itu pas saat itu di atas kendaraannya yaitu onta, maka terasa berat ini ya Rasulullah, dan kemudian ontanya pun itu juga terasa berat, sehingga kemudian apa istilahnya tidak berjalan, duduk itu. Nah, maka kemudian Rasulullah SAW mendapatkan wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Walaupun secara nalar manusiawi logikanya bisa jadi, Pak, ya, kalau kita ini adalah manusia yang mana dari sisi apa namanya energi dan frekuensinya itu berarti kan di bawahnya malaikat, ya, misalnya ini malaikat, ini manusia, otomatis Rasulullah kan menyesuaikan untuk bagaimana setara dengan malaikat Jibril. Nah, itu sehingga begitu beratnya itu. Beda dengan makhluk yang sebelah kita, Pak? Jin, Pak, ya. Jin itu berarti kan di bawah kita.
Nah, makanya kalau ada orang yang mikir batek gitu ya, kemudian yang kedua adalah apa namanya, takut berlebihan, itu secara energi kualitas fisiknya itu atau bahkan mentalnya turun itu Pak. Nah kalau turun maka mudah berinteraksi dengan makhluk yang di bawah kita, yaitu yang namanya apa, jin tadi, maka gampang ada koneksitas gitu ya, ada gampang koneksitas. Itu bahaya, itu bahaya itu ya. Kalau ingin masuk dalam dunia mereka biasanya suruh menggunakan alam bawah sadar kita Pak. Makanya tidak usah belajar seperti ini Pak, bahaya Pak. Nanti kalau kita masuk di alamnya mereka, kita nggak bisa balik nih alam kita, kan bahaya jadinya ya. Jadi nggak usah belajar yang aneh-aneh, kita belajar Quran dan hadis sudah selesai ya. Kenapa begitu? Ya karena kita ini sudah masuk di alam kita, alam manusia. Baik, jadi kalau saat itu Rasulullah merasa berat ya, yaitu kita menyesuaikan dimensi manusia dengan dimensi malaikat Jibril ya, nah itu berat, wajar. Baik, jadi itu diriwayatkan begitu, jadi sampai bercucuran ke keringatnya, saking beratnya. Makanya ketika Allah katakan lau anzalna hadzal Qur'an ala jabal, kalau seandainya Quran ini diturunkan ya di atas gunung, maka gunungnya hancur, itu terpecah belah karena takut pada Allah Subhanahu wa taala. Baik, ini contoh perumpamaan Allah dalam memahamkan isi kandungan ayat Al-Qur'an kepada umat manusia melalui Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baik, yang saya hormati, pada malam hari ini saya ingin bacakan tafsir dari surat Az-Zumar yang mengumpamakan, yaitu diri kita sebenarnya adalah inginnya bertawakal, memasrahkan diri kita, hidup kita ini kepada Zat yang Maha Esa, yaitu Allah Subhanahu wa taala ya. Allah adalah Esa. Jadi kita memasrahkan hidup kita itu hanya kepada Allah yang Esa, tidak kepada Allah yang jumlahnya banyak, atau istilahnya Tuhan yang berjumlah banyak. Kita satu aja. Mari kita baca. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walaqad darabna lin-nasi fi hadzal qur'ani min kulli mathalin la'allahum yatadzakkarun. Jadi walaqad, dan sungguh, darabna, kami telah membuat lin-nasi, untuk manusia, fi hadzal qur'an, di dalam Al-Qur'an ini adalah min kulli mathal, yaitu setiap ada perumpamaan itu dalam rangka untuk la'allahum yatadzakkarun, supaya mereka semuanya bisa mengambil hikmah, mengambil pelajaran di dalamnya. Nah, kemudian tafsirnya, yukhbiru ta'ala annahu daraban fil Qur'an min jamil amsal, amsalu ahlil khair wa amsalu ahli syarr wa amsalu tauhid wa syirk. Jadi Allah mengabarkan di dalam ayat ini bahwa Allah ini memberikan atau membuat sebuah perumpamaan tadi dalam Al-Quran yang isinya begitu banyak, semuanya terdiri dari beberapa amsal, beberapa perumpamaan, yaitu tentang amsalu ahlil khair, perumpamaan orang yang berbuat baik, seperti tadi berinfak, bersedekah tadi ya. Wa amsalu ahli syarr, yaitu perumpamaan orang yang berbuat jelek, ada juga itu ayat yang bahas tentang itu, tapi tadi belum saya sebutkan ya. Wa amsalu tauhid, yaitu membahas tentang perumpamaan orang yang ahli dalam bidang tauhid misalnya. Wa syirik, dan orang yang berbuat syirik. Nah, itu semuanya dibuat perumpamaan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa kullu matsalin yuqarribu haqa'iqul asya' wal hikmah fi dzalik. Jadi kenapa dibuat perumpamaan oleh ahli tafsir ini, mengatakan dalam rangka untuk yuqarribu, untuk mendekatkan hakikat dari sesuatu yang dibahas dalam ayat tersebut. Wal hikmah, dan juga mendekatkan tentang hikmah, isi kandungan daripada ayat tersebut. La'allahum yatadzakkarun, agar supaya mereka mendapatkan pelajaran di dalamnya. Indama nuwaddihu lahumul haqq faya'lamuna wa ya'maluna. Jadi maksudnya yaitu ketika kami kembali pada Allah, indama nuwaddihu lahum al-haqqa, ketika kami menjelaskan kepada mereka umat manusia al-haqqa, yaitu kebenaran, faya'lamuna, mereka mengetahui, wa ya'maluna, dan maka mereka mengerjakan. Jadi harapannya atau tujuannya kenapa Allah membuat permisalan atau perumpamaan di dalam menjelaskan ayat suci Al-Quran adalah supaya di saat Allah menjelaskan tentang kebenaran ini, maka mereka umat manusia mengetahui, setelah mengetahui maka mengerjakan. Jadi ayat ini Pak, nanti kita akan tahu apa toh inti pembahasan di dalamnya. Berarti setelah itu ya kita coba untuk mengetahui dan kemudian apa? Mengamalkan, insya Allah. Jadi kita berusaha untuk mengamalkan isi kandungan Al-Quran. Baik, kemudian berikutnya ayat selanjutnya adalah
Qur'anan Arabiyyan ghaira dhi 'iwajin la'allahum yattaqun. Bahasa Quran itu adalah bahasanya Arab. Ya, Quran itu adalah berbahasa Arab. Ya, logikanya wong nabinya aja berasal dari Arab, sehingga bahasa Qurannya pun juga bahasa Arab. Nah, misalnya nabi ini turun ning Jawa, mungkin ya bosone bawa Jawa jadi. Tapi kebetulan kan di Jawa nggak ada nabi ya. Jadi artinya karena turunnya adalah di Jazirah Arab, yaitu nabi tinggal di Arab Saudi, ya maka Quran pun pakai bahasa Arab. Gitu ya. Yang mana ghairu dhi iwajin. Jadi tidak ada yang bengkok atau yang salah tentang Quran, itu nggak ada. Bapak, Ibu hadirin rahimakumullah, kalau kita belajar tentang sejarah, tentang turunnya Al-Quran itu Pak, saking hati-hatinya itu Rasulullah SAW saat masa turun Quran, itu beliau melarang sahabat-sahabat itu untuk menulis hadis Rasul. Jadi karena masih masa proses turunnya Al-Quran, sehingga para sahabat saat itu dilarang untuk menulis hadis Rasul. Jadi ngendikone Rasul, ucapannya Rasul, tingkah lakunya Rasul itu tidak ditulis karena masih masa penulisan apa? Al-Quran. Dan itu pun yang nulis Al-Quran itu kan beberapa orang saja yang ahli dalam bidang tulis menulis. Ya, utamanya adalah yang kita kenal siapa Pak? Yang nanti menjadi ketua panitia tim zamannya Utsman bin Affan, yaitu Zaid bin Sabit. Pernah dengar Pak ya? Zaid bin Sabit itu beliau secara tugas pemerintahan itu sebenarnya sekjennya Rasulullah. Jadi sekretarisnya Rasulullah kalau mau ngirim surat ke Romawi, ke Raja Heraklius, kemana itu, yang nulis ya siapa? Zaid bin Sabit. Jadi sekretarisnya Rasul. Nah, terutama adalah wahyu Al-Quran turun itu beliau yang menulis. Yang mana tulisannya saat itu di mana Pak? Masih belum ada kan seperti kita ini, masih di pelepah kurma, masih di kulit apa binatang gitu ya. Jadi masih ala kadarnya lah begitu. Jadi tapi saking hati-hatinya Rasul sampai mengatakan dalam hadisnya itu tidak boleh menulis pada masa Qurannya ya, yaitu tentang hadis Rasul supaya tidak bercampur antara Al-Quran dan Al-Hadis. Nah begitu. Nah kemudian setelah Rasul meninggal, ya Quran ini kan kemudian menyebar Pak, menyebar ke seluruh penjuru di Jazirah Arab, yang mana saat itu oleh panitia kecil membuat satu Quran Indo istilahnya, nah Ummul Quran tadi. Dan kemudian ketika Rasulullah wafat, ya Quran kemudian disimpan pada zaman pemerintahan Abu Bakar Siddiq, yaitu disimpan oleh putranya Umar dan sekaligus istrinya Rasulullah. Siapa itu? Ibu Siti Hafsah. Nah begitu ya. Nah, kemudian Islam berkembang Pak ke jazirah, di luar Jazirah Arab ya. Artinya kan sudah mulai ketemu dengan Arab yang dialeknya berbeda-beda. Ya, maka disinilah maka cara membaca Al-Quran pun ada beberapa cara ya, cara membaca Al-Quran, dialek Quran itu. Mungkin Bapak-Bapak Ibu pernah mendengar model baca Qurannya dengan model yang sudah kita kenal seperti ini sejauh biasa, tapi ada yang model qiraah Sabah itu yang menguasai Pak ya, tapi kalau saya nggak menguasai itu. Misalnya wadduha dibaca apa Pak? Wadduhi wallaili idza saji ma wadda'aka. Jadi ini semuanya adalah dialek, dan ini yang menguasai orang tertentu Pak, tidak semuanya. Dan berat Pak, orang yang hafal Quran kemudian menguasai tata baca, cara bahasa Al-Quran itu. Baik, karena ketemunya dengan beberapa dialek tadi. Baik, baik saya hormati. Jadi kembali pada ayat ini. Jadi Quran itu adalah Quranan Arabian. Quran itu berbahasa Arab. Ghairu dhi iwajin, yaitu tidak ada di dalamnya kebengkokan. Ai ja'alnahu Quranan Arabian. Kami turunkan, kami jadikan Quran, kata Allah, yaitu Quran yang berbahasa Arab itu dalam rangka untuk wadihul alfaz, yaitu dalam rangka untuk bagaimana lafaz yang disebutkan itu adalah wadih itu jelas ya. Makanya sampai sekarang Quran itu istilahnya tidak ada penyelewengan. Di samping kaum muslimin begitu banyak yang hafal Quran, di dalam Al-Quran ini tulisannya tidak boleh diganti tulisan sesuai dengan
daerahnya masing-masing. Tetap Quran kalau misalnya terjemahan ada teks Qurannya. Nah, ketika diterjemahkan ke bahasa Indonesia ya teksnya harus ada. Ketika diterjemahkan ke bahasa Jepang misalnya, teks Al-Quran aslinya juga harus ada. Ini menjaga kemurnian, keotentikan, keorisinalitasan daripada Al-Quran. Maka tadi Allah katakan ja'alnahu Qur'anan Arabiyyan, jadi kami jadikan Quran itu berbahasa Arab, itu adalah wadihul alfat, yaitu dengan lafaz-lafaz yang jelas, sahalul ma'ani, dan mudah itu makna-maknanya, khususun ala Arab, khususnya untuk orang Arab. Walaupun Bapak Ibu hadirin rahimakumullah, tidak semua orang Arab ketika membaca Al-Quran pun mudeng maksudnya, paham maksudnya ya. Jadi kembali lagi bahwa Quran itu adalah hudal linnas, petunjuk bagi manusia. Tapi kalau Allah kasih petunjuk hidayah, itu baru bisa memahami isi kandungan Quran. Tapi yang jelas menurut tafsir ini dikatakan khusus orang Arab lebih mudah untuk memahami daripada Al-Quran. Ghairu dhi wajin artinya adalah laisa fi khalawun wala naqsun. Maksudnya ini adalah Quran itu tidak ada kekurangan maupun tidak ada yang namanya penyelewengan, ya, khalal. Biwajil minal wujuh, yaitu dari berbagai macam sudut pandang. Jadi dari berbagai macam sudut pandang, segi apapun juga, itu Quran tidak ada kesalahan, tidak ada kekurangan, ya, tidak ada penyelewengan. Ya, la fi al-fadhihi wa la fi ma'anihi, baik lafadznya maupun maknanya, itu tidak ada penyelewengan. Jadi betul-betul terjaga. Wa hadza yastalzimu kamil i'tidalihi wa istiqamatihi kama qala ta'ala alhamdulillahilladzi anzala ala abdihil kitab wa lam yaj'al lahu iwaja, dalam surat ini Pak Al-Kahfi ya, Al-Kahfi. Jadi murni Pak, artinya apa? Baik lafadznya maupun maknanya itu tidak ada perubahan, tidak ada yang bisa merubah. Sebagaimana wa hadza yastalzimu kamil i'tidalihi, yaitu bagaimana sempurnanya ya, dan istiqomahnya di dalam memaknai dan menerjemahkan daripada Al-Quran itu, sebagaimana yang Allah firmankan, alhamdulillah, yaitu segala puji bagi Allah yang telah menurunkan Quran itu kepada hambanya, walam yaj'al lahu iwajan, yang mana tidak ada bagi diri Quran itu adalah iwajan, yang namanya penyelewengan atau bengkokan tadi. Baik Bapak Ibu hadirin rahimakumullah, jadi betul-betul Quran itu dijaga kemurniannya oleh Allah Subhanahu wa taala. La'allahum yattaqun, la'allahum, agar mereka semuanya yattaqun, mereka bertakwa. Allah Ta'ala haitsu sahluna alaihim turuqut taqwa al-ilmiyah wal amaliyah. Jadi Allah di sini mengatakan di dalam tafsirnya la'allahum yattaqun, agar supaya mereka bertakwa, artinya adalah Allah memudahkan bagi kita semuanya umat manusia ini turuqut taqwa, yaitu jalan menuju ke ketakwaan, baik secara ilmiah wal amaliyah, baik secara ilmu maupun secara amal. Jadi Bapak Ibu yang saya hormati, dengan adanya Quran turun ya kepada kita semuanya ini, itu adalah supaya mudah manusia itu untuk menjalankan berbagai macam jalan-jalan menuju ke ketakwaan, baik secara ilmiah, ilmu, maupun secara amaliyah, masalah ilmu. Bihadzal Quranil Arabil Mustaqim alladzi daraballahu fihi min kulli mathal, ya. Jadi ini semuanya adalah karena Quran walaupun berbahasa Arab secara lurus tadi, tapi Allah membuat perumpamaan supaya kita paham dan ngerti tentang isi kandungan di dalamnya. Summa daraba mathalan lisyirki wa tauhid. Nah, baru di dalam ayat di bawahnya inilah Allah akan menjelaskan kepada kita sekalian, yaitu tentang perumpamaan yang mengarah kepada kesyirikan dan perumpamaan masalah ketauhidan. Faqala, Allah berfirman, daraballahu mathalan rajulan. Jadi Allah membuat perumpamaan di sini, yaitu seorang rajulan, ai abdan fihi syuraka'u mutasyakisun. Jadi Allah memberikan perumpamaan berkenaan dengan antara syirik dengan tauhid itu begini Pak. Jadi ada seorang abdan, hamba saya. Abdan itu hamba saya. Itu dia itu dimiliki oleh syuraka, yaitu orang banyak berserikat. Mutasyakisuna, mereka ini saling berselisih pendapat. Artinya apa? Ada satu budak atau satu hamba saya dimiliki oleh beberapa tuan, yang mana sang budak ini atau hamba saya tadi ketika menjalankan amanah atau tugas tadi ya, itu kan diperintahkan oleh banyak yang merintah, kan jadinya nggak bisa fokus, nggak bisa konsentrasi ya. Jadi ini adalah fahum kathiruna walaisu muttafiqina ala amri minal umur
wa halati minal halat hatta tumini roha. Jadi mereka ini, maksudnya pemilik daripada hamba saya tadi, itu kathirun, banyak sekali. Walaisu muttafiqina, mereka tidak sepakat, tidak ada kemufakatan ya, ala amri minal umur, yaitu dari perkara beberapa perkara, wa halati minal halat, yaitu dari kondisi-kondisi yang ada, hatta tumakinu roha, sehingga merasa tidak bisa nyaman ini sang budak tadi ya, atau hamba saya. Balhum mutasyakisuna mutanazi'una fi, ya, bahkan mereka ini antar pemilik satu budak tadi itu saling berselisih, saling bercerai gitu ya, tidak bisa kompak, tidak bisa memberikan tugas kepada sang budak yang satu ya. Kullu lahu matlabu yuridu tanfidhu, setiap satu tuan itu pemilik budak ya, itu menginginkan mengerjakan sesuatu ya yang beda dengan yang lainnya. Fama tadzunnu hala hadzal rajul, ya, bagaimana keadaan sang hamba saya tadi kalau dimiliki oleh banyak budak, oleh banyak tuan tadi. Jadi ibaratnya begini Pak Sedang hormati, kalau kita ini adalah manusia, itu sebagai hamba Allah. Seorang hamba Allah ini kalau memiliki Tuhan yang lebih dari satu, maka kemudian kita bingung Pak untuk menjalankannya. Artinya apa? Kan Tuhan yang satu memerintahkan begini, Tuhan yang satu memerintahkan begini, kan beda-beda. Makanya beda dengan orang yang mempunyai Tuhan yang satu. Nanti contoh yang di bawahnya. Jadi ibarat kita ini sebagai hamba Allah manusia, memiliki Tuhan yang banyak, kepercayaan yang istilahnya tidak benar begitu ya, itu merepotkan itu. Contoh mudahnya begini Pak, keyakinan yang menurut saya perlu kita perhatikan, mempercayai bahwa istilahnya kematian seseorang, nenek moyang kita, kakek nenek moyang kita itu mempengaruhi perilaku kita misalnya. Contoh, kalau di tempat kita itu kadang-kala saya lihat ada masih percaya dengan istilah hari Nas Pak, pernah dengar Pak? Jadi kalau kakek nenek moyang meninggal hari Jumat Pahing misalnya, itu pas Jumat Pahing itu nggak berani untuk mantu atau apa lagi Pak? apa bahasa Jawanya itu Pak? Geblak, hari geblake itu. Ya, kalau di kampung masih ada, tapi kalau di sini mungkin sudah enggak ya. Kalau di kampung itu masih kaya Pak. Ya, kenapa begitu ya? Suatu ketika saya dampingi orang seperti ini untuk memberikan pemahaman susah juga. Tapi saya katakan ya sudahlah, dengan mantapnya yang mana, tapi saya hanya memberi penjelasan bahwa semua hari adalah baik. Ya, satu. Yang kedua, mandorot manfaat apa yang akan terjadi itu yang menentukan siapa? Allah Subhanahu wa Ta'ala, bukan dipengaruhi oleh yang tadi saya katakan tadi, cara istilahnya hari Nas tadi, geblake orang yang sudah meninggalnya, bukan karena itu. Baik, jadi ini kadang-kala kepercayaan yang nggak lurus kan, artinya ada nggak murni tauhidnya tadi. Nah itu sama dengan istilahnya ada seorang hamba saya dimiliki oleh banyak tuan-tuan tadi, setiap tuan mengendaki si hamba saya ini mengerjakan sesuatu yang mana tuan-tuan yang lain juga mengendaki sang budak ini, jadi artinya kan nggak bisa fokus Pak. Beda dengan orang yang menghamba kepada satu tuan. Nah, kalau bahasa kita ya beda dengan kita orang beriman yang mengimani Allah itu adalah Esa, Allah itu satu. Kalau dalam ayat Al-Quran ini dikatakan adalah warojulan salaman lirojulin, yaitu ada seorang hamba saya yang di sini tulis salaman ya, selamat itu istilahnya. Artinya nyaman, bahagia lirojulin dengan satu tuan. Ay kholison lahu qad arafa maksudun sayyidu. Jadi murni betul ya, dikenal maksudnya oleh tuannya. Wa khasalat lahu arwaha atama. Jadi ini betul-betul sang hamba saya tadi nyaman ketika bersama atau dimiliki oleh satu tuan saja. Hal yastawiyani, apakah ini sama di antara dua model hamba saya tadi? Hadzani rajulani, yaitu dua budak tadi. Nah, yang jelas jawabannya adalah la yastawiyani, jelas nggak berbeda. Ngapa? Hasilnya nggak sama kan gitu ya, nggak sama. Nah, inti poinnya Bapak Ibu hadirin rahimakumullah, jadi kita ini kenapa dalam berislam itu harus bertauhid yang benar, mengesahkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita tidak mendapatkan pengaruh kepada kepercayaan atau Tuhan-Tuhan yang banyak.
yang kadang-kala membuat kita ini bingung dalam beramal ibadah. Jadi kita ini sudah dikatakan dalam Al-Quran betul-betul bahwa Allah itu adalah Esa, Qul huwallahu ahad, ya. Jadi Allah itu Esa, lam yalid wa lam yulad, Allahu somad. Jadi Allah adalah tempat di mana semua makhluknya itu bergantung dengannya. Nah, lam yalid wa lam yulad, Allah tidak beranak dan tidak diperanakan, walam yakul lahu kufuwan ahad. Jadi Allah itu tidak ada yang sama sedikit pun. Semuanya selain Allah itu namanya makhluk, dan makhluk itu bergantung kepada Allah, gitu Pak ya. Jadi semua makhluk bergantung kepada Allah. Itu namanya as-somad. Jadi mana Allahus somad, Allah adalah zat di mana semua makhluknya itu bergantung kepadanya. Jadi memang semua makhluk bergantung kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita semuanya termasuk manusia ya bergantung ya hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka konsep orang bertawakal itu menyandarkan hidupnya dalam kehidupan sehari-hari adalah kepada zat Sang Maha Pencipta alam semesta jagat raya, yaitu Allah Subhanahu wa taala, yang kokoh, yang kuat, yang al-matin, ya. Jadi artinya tidak menggantungkan kepada selain Allah. Sudah mantap madep, yaitu dengan Allah Subhanahu wa taala. Inilah Bapak Ibu hadirin rahimakumullah, pentingnya kita ini senantiasa bertauhid yang benar pada Allah Subhanahu wa taala, sehingga di dalam mengarungi samudera kehidupan ini betul-betul semoga hidup kita terarah, ya, hidup kita terbimbing, dan hidup kita menuju kepada kebahagiaan keselamatan dunia hingga di akhirat kelak, insya Allah. Amin Allahumma amin. Baik Bapak Ibu yang saya hormati, saya kira sampai di situ dulu apa yang kami sampaikan ya tentang perumpamaan ini, terutama adalah bagaimana bertauhid yang benar ya dengan yang salah dalam mengimani Allah Subhanahu wa taala. Semoga ada manfaatnya. Nanti kita lanjutkan diskusi atau sharing setelah ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Monggo Pak, sambil tanya silakan.